garis kebijakan salah satunya adalah mengembangkan sikap beragama yang moderat. Kalau Pak Hasim almarhum menyebutnya sebagai sikap memilih sikap beragama yang tengah-tengah, tengah-tengah, tidak jauh ekstrim, tidak radikal, sebagaimana diajarkan oleh Islam. Berislam itu ya berhubungan baik dengan Allah, berhubungan baik dengan sesama, bahkan dengan tetangga, bahkan orang yang beda agama sekalipun. Nah, kami ditugasi oleh Kementerian Agama untuk mengajarkan pendidikan ini. Seluruh pondok pesantren tentu diambil sampel. Kebetulan Nganjuk ini salah satu daerah yang respondennya paling banyak. Jadi artinya apa? Masyarakat Nganjuk sangat peduli pada isu moderasi, sangat peduli. Sebab ada juga daerah yang nggak ambil pusing, wah itu urusan apa, itu nggak tahu moderasi itu apa, itu bukan urusan. Tapi dari Nganjuk kami memperoleh data yang sangat representatif sehingga kami datang ke sini. Jadi itu tidak karena Pak Sabar dekat, ya dulu pernah di TNI, tetapi karena responden dari Nganjuk juga banyak masuk dari sampai sini yang mengisi angket kita. Nah, kami sebenarnya 9 orang, tapi tiba-tiba yang satu mobilnya itu mau pecah, radiator di jalan. Untung ketahuan sehingga harus berganti mobil sehingga agak terlambat. Datang tapi agak terlambat. Kami datang duluan. Sebetulnya saya tuh tidak pernah, jarang sekali terlambat. Kebiasaan saya itu on time. Tapi tadi itu lupa, kalau Rabu pagi habis subuh itu sampai setengah 7 itu kami dari Taksim ya di masjid dekat rumah saya. Tahu-taunya udah setengah 7, padahal rencana saya berangkatnya setengah. Nah, kehadiran kami ke sini untuk menggali pandangan bahwa itu semua, apalagi Pak Kepala ini sebagai figur terdepan di masyarakat. Saya ketemu Kanwil nggak banyak berpisah, bukan apa-apa. Justru di kepala madrasah mulai MI, MTS sampai MA nya menjadi tulang punggungnya isu moderasi. Maka hari ini menurut pandangan Bapak Ibu sekalian, apa sih yang gambaran kehidupan beragama menurut Bapak Ibu dan adik-adik sekalian? Kira-kira Indonesia ke depan ini kayak apa? Termasuk 10 tahun, 5-10 tahun, 15 tahun yang akan datang, Bu Nyai juga bisa memberi pandangan yang tak karep nih hidup beragama itu kayak gini. Karena sebagai negara yang berbasis agama, Indonesia ini rentan sekali dengan perpecahan, rentan sekali dengan percecokan. Cekcok yang karena suku, karena agama, ditambah lagi karena budaya, biasanya berlangsung lama. Dan kita tidak rela kalau kita mewarisi generasi yang negara ini tidak tertib, isinya konflik, maunya maju gak jadi-jadi. Ya seperti ini, wah. Kita dulu di bawah Orde Baru katanya otoriter, sudah diganti. Sekarang seperti ini. Pemerintah mengambil langkah tegas, HTI, FPI dibubarkan. Ini saya yang bubar itu lembaga. Yang dibubarkan itu dalam rencana kami sementara terungkap anggotanya dan kemana-mana seperti Doli dibubarkan. Doli dibubarkan apa orangnya bubar? Tidak, ternyata juga kan cari tempat-tempat yang bisa menampung. Alhamdulillah Bali, alhamdulillah kalau yang ini NU itu tidak bisa dimasuki. NU itu tidak bisa dimasuki oleh itu. Jadi NU gerakan itu orang lembaga yang dibubarkan pemerintah itu lebih dekat masuknya ke lembaga lain di luar NU. Kenapa? Tidak bisa doa pun.
Benar-benar mereka tidak senang. Mereka tidak bisa doa kudus, nggak senang itu. Jadi jangan dikira itu hilang, mencari bentuk lain. Nah ini menurut kami, kenapa desain mereka itu kayak itu, kayak pan-Arabisme. Jadi tidak ada negara Indonesia, negara Islam. Jadi orang-orang Kristen, orang Hindu, Buddha itu nggak bisa, tidak tahu nasibnya mereka kayak apa kali ini berhasil. Ini kan berbahaya, pasti terjadi pertumpahan darah. Ya, pasti karena pendiri negara ini sudah sangat arif, ya. Pak Karno CS itu sangat arif mendirikan negara atas dasar berbagai suku, agama, lalu dibingkai dalam negara kesatuan. Dan ini tidak mudah. Bayangkan ya, menyatukan suku bangsa dari Aceh sampai Papua. Aduh, saya dulu, saya ini waktu menjadi wakil rektor urusan internasional sekali, kerja saya itu keliling, jadi jarang di kantor. Paling sebulan itu 2 hari aja di kantor. Kerjanya itu keliling dunia, mulai ujung timur sampai barat, utara sampai selatan. Lalu saya bayangkan, kapan besarnya negeriku Indonesia. Nah kalau saya ke Eropa itu, kira-kira 15 menit penerbangan, itu sudah negara lain. Belanda, Belgia, Jerman itu, tidak hitungan jam, menit saja lintas negara. Lalu kita dari Aceh sampai Papua itu berapa jam? Coba bayangkan, jauh lebih lama daripada Jakarta Melbourne. Jakarta Melbourne 2 jam. Aceh Papua berapa jam? Coba. Bisa 10 jam. Jauhnya loh. Itu pendiri negara ini berhasil menyatukan. Apa rela negara yang sudah disatukan kayak gini lalu berubah? Kita nggak rela. Karena menyatukan itu pasti tidak mudah. Nah, umpama Indonesia didirikan dasarnya adalah bekas kerajaan Sriwijaya, wah lebih luas lagi Pak. Karena apa? Thailand Selatan itu masuk, Filipina Selatan masuk, Singapura, udah luas lagi, lebih luas lagi. Nah, tapi dasar negara ini didirikan adalah bekas penjajahan Belanda. Makanya Papua yang pernah dijajah Belanda juga masuk NKRI. Nah, singkat kata, ayo kita bangun negeri ini dengan penuh kedamaian sehingga orang yang di dalamnya merasa nyaman. Orang Islam bisa mendirikan pondok dengan mudah, bisa mendirikan masjid dengan mudah, mendirikan sekolah dengan mudah, beribadah dengan mudah, nggak ada yang larang. Kalau saya punya pengalaman ya di Rusia, saya pernah ke sana yuk. Sebelum Rusia runtuh, Soviet runtuh, itu orang Islam itu sholat itu tidak bisa. Kalau ketahuan ditangkap dan dipenjara. Nah sekarang setelah komunis runtuh, orang Islam yang di Rusia itu belum bisa sholat. Tak tanya ya, mereka bisa syahadat, tapi nggak bisa sholat. Dan madhabnya bukan seperti kita, jadi dia madhabnya beda. Sholat ke masjid kalau ada imamnya. Nah imamnya ini sering pergi, karena itu tadi kami sekian, ada hampir 200 mahasiswa dari Indonesia kami bawa ke Indonesia, kami didik, sebarkan di seluruh perguruan di Indonesia, termasuk sebagian mereka di kampus kami sudah lulus sekarang, lalu balik ke negara sana, di sana mulai mengajarkan Islam sebagaimana kita lakukan. Jadi kayak gini beratnya, dan juga terjadi di negara-negara bekas Soviet. Islam tapi nggak ngerti sholat. Islam nggak tahu rukun Islam, rukun iman nggak tahu. Pokoknya agamanya Islam gitu. Ini karena 71 tahun di bawah kekuasaan komunis. Nah, Islam Indonesia ini menjadi kiblat, menjadi harapan besar masyarakat dunia. Sebab orang Indonesia itu dengan ramah dengan Islamnya. Mereka tidak mau Islam dengan model Timur Tengah. Jadi
kalau pas saya keliling ke negara-negara Timur Tengah, mereka mengharapkan yang tampil ke dunia internasional itu Islam Indonesia. Maka pemerintah berusaha keras bagaimana supaya mengembangkan Islam yang moderat yang bisa ditiru oleh generasi lain, masyarakat lain di seluruh dunia. Itu intinya. Sebetulnya kami kesini untuk menggali lebih dalam pandangan Bapak Ibu tentang moderasi. Mungkin lebih arif kalau kami bisa mulai dari Bapak Kepala BIM, Kepala Mat ini Madrasah Aliyah 2, 3 dan Bapak saya. Pak Kepala buat dulu. Man. Oke. Moga Pak dimulai ke Bapak dulu. Kami akan merekam pandangan Bapak tentang moderasi. Ya, Pak Pratama. Lalu direkam. Moga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya dari Man 3 Nganjuk yang berkedudukan di Balituri Prambon. Saya Muhammad Zuhal Hasan. Kebetulan bunga ini adalah salah satu dari 50 duta harmoni se-Indonesia program KSKK kemarin. Nah ini bunga Pak Dena, nah ini ya, itu di Jawa Timur ada 7 dengan hanya 1 ya. Ini dari Mantiga. Kebetulan kemarin juga kaitannya dengan deradikalisasi, moderasi dan seterusnya ya. Yang unik adalah ketika proposal dimajukan, dia ngangkat tentang tema Aswaja Gustu Sekul ya, Aswaja Gustu Sekul yang itu salah satu dari kegiatan Aswaja Center Kabupaten Nganjuk. Di antaranya yang sudah saya lakukan adalah misalkan ya kesesuaian Pancasila dengan nilai-nilai Islam ya, kaitkan dengan dalil-dalil Al-Quran, misalkan ketuhanan yang Maha Esa ya, Qul huwallahu ahad, kemanusiaan dengan wa ta'awan wa'alal birri wat taqwa wa la ta'awan 'alal itsmi wal 'udwan, persatuan Indonesia dengan wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu, dan seterusnya, kerakyatan dengan wasyawirhum fil amr, keadilannya idilu wa aqrabu lit taqwa dan sebagainya. Kebetulan ketika kami menjadi direktur Aswaja Center, saya nulis syair akidah ya, diterbitkan 3 kali. Di antaranya syair itu unik gini. Jo seneng siro ngafir liya yen ora nyoto sebabe opo, ngarani kafir nanging ra nyoto bali awake dudu wong liya, bali awake dudu wong liya. Alhamdulillah kemarin ketika angket, saya juga salah satu yang ngisi angket ya. Kami share di grup guru, juga ada beberapa yang ngisi ya, sebenarnya nggak ngerti makanya. Ini tentang moderasi. Tentang kehidupan beragama di Indonesia ke depan itu kayak yang diimpikan kayak seperti apa? Iya. Islamku abeh wong liyan ning Islam kon minggat atau gimana? Iya, bahwa kita hidup majemuk itu ya memang sudah sunatullah seperti itu ya. Jadi ya sudah dikehendaki oleh Allah, dunia ini mesti ada yang muslim, ada yang non muslim ya. Bahwa di negeri ini syukur alhamdulillah muslim menjadi dominan. Tetapi bukan kemudian ketika dominan itu menjadi otoriter, ini yang perlu kita jauhi ya. Punya pandangan untuk pembelajaran di madrasah maupun di sekolah, kurikulum yang terkait punya potensi untuk mendatangkan ajaran-ajaran radikal itu mungkin perlu dihapus atau dihilangkan ya, terutama namanya trilogi tauhid ya, uluhiyah, rububiyah dan asma wa sifat ya. Tapi mungkin kecil-kecil sempat terjadi misalkan ketika
ramai HTI kemarin ada semacam pondok di Baron. Di Baron itu ada pondok yang ya Bina Insani apa namanya ya, itu disinyalir pondok ala HTI, kemudian oleh Bansor sempat digeruduk gitu. Tidak hanya pondok, biasanya rumah-rumah munafik ya. Ya. Ini sasarannya di situ. Hati-hati sekali. Kalau ada orang bikin takfir, dilihat dulu dasarnya. Kalau nggak mau Pancasila ya wes, itu mesti beda. Kalau mau dasarnya Pancasila bersama. Ini yang saya tekankan ketika ngaji di rutinan itu ya, hati-hati dengan rumah tauhid. Alasan kami ya sanadnya tidak jelas, itu aja ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Kepala MAN 2 Nganjuk, Imam Basyori. Gimana pandangan Pak Kepala ini, Pak Imam, itu dengan orang yang beda agama dengan kita? Itu biarkan saja, dipaksa atau didakwai, Jangan dipaksa. Itu adalah hal biasa, hal wajar. Gitu. Kita berbeda-beda, kita di masyarakat majemuk ya berbeda-beda, tapi tetap pemahaman sama. Ya. Terus kita tidak mempermasalahkan, gitu loh. Makanya moderasi beragama itu harus toleran terhadap agama. Jangan agama dijadikan permasalahan-permasalahan lebih-lebih di masalah politik. Kalau misalnya ada upacara atau hari-hari besar agama lain, sebagai kepala MAN mungkin menerima ucapan Idul Fitri, ucapan Hari Natal, atau sebaliknya memberikan ucapan itu. Gimana? Kalau kami di Idul Fitri selalu mengucapkan ke Bapak Ibu. Kalau ke anak-anak tidak, Bapak Ibu guru, itu kan sama-sama seagama. Nah, kemudian kalau beda agama kami tidak pernah mengucapkan, Tapi tetap menghormati, memberikan tetap menghormati, tetap menghormati. Negara ini isinya seperti Pak Kepala Madrasah ini aman ya. Kami lihat ya gandengannya yang saya sebut pertama kali tadi, ngeri lah. Jadi kalau itu dibiarkan Pak Ali, itu 25 tahun yang akan datang, kalau nggak ada langkah tepat dari pemerintah, itu Indonesia dia bukan. Karena desainnya itu tidak ada, negara itu tidak ada, nggak perlu pemerintah. Ini yang bahaya sekali. Simbol Allah, nggak perlu, yang lain nggak perlu. Simbol negara Pak tidak perlu. Dan Allah saja. Kalau menghargai selain Allah dan syirik. Waduh, kita ini musyrikin semua. Iya. Saya kira kalau misalnya ngebunyai gimana ya? Siapa yang bunyai? Kebetulan suami saya itu wawasan tentang agama, alhamdulillah ya. Terus saya juga sharing-sharing dengan suami saya. Kalau semacam ini itu bagaimana ya? Nah, saya tanya gitu. Ya itu aslinya ya menyesatkan. Tapi terus bagaimana kita harus menghadapi? Kita kan namanya berbangsa ya juga ada di sekeliling kita memang berbeda pendapat juga ada. Cuman saya tetap aku dengan suami saya, alhamdulillah akidahnya kuat. Nanti kita jangan ikut-ikutan ke situ. Jangan mau kalau kita diajak ke situ. Wakil Kepala Madrasah. Gini Pak, untuk moderasi beragama, alhamdulillah saya juga berdampingan dengan non-muslim. Depan rumah saya itu orang Kristen. Terus selain itu dari segi untuk minhum dari kita, dari NU, itu di wilayah saya, tempat saya itu Cengkok itu ada sebuah yayasan baru yang baru didirikan sekitar 3 tahun akhir ini. 3 tahun akhir ini pendananya itu dari Tasikmalaya, Jawa Barat. Nama yayasannya itu Al Istiqomah.
pertama mendirikan dan wakaf itu pinter dia mengambil dari putra Mbah Yai yang ada di Cengkok itu untuk dijadikan ketua plus nanti dia seorang apa itu ketua yayasan. Dengan berjalannya waktu, singkat cerita, setelah mereka sudah membuat apa itu struktur yang baru tanpa diketahui dan karena putranya Mbah Yai ini, Gusnya ini tidak berpendidikan formal, hanya pendidikan pondok saja dan kurang memahami administrasi dan sebagainya, akhirnya diculik katanya diisi orang itu. Setelah diisi orang itu, Gusnya itu bertepatan yang ketemuan pertama itu yang di sharing itu belum saya. Terus kemudian saya sarankan, kalau panjenengan dulu itu ketika diangkat kemudian dibuat apa itu kesepakatan mereka panjenengan menjadi ketua dan sebagainya, kenapa tidak ada saksi di antara sampean, antara orang NU dan orang itu? Dan Gusnya itu bilangnya gini, saya sudah percaya, yakin dia berjikot panjang, tetapi dia yakin saya insya Allah NU, gitu bilangnya. Saya insya Allah NU. Kemudian saya mengusulkan ke dalamnya bapak panjenengan. Terus kemudian bapaknya diyakinkan bahwa dia NU, biar anaknya mau dijadikan struktur itu, akhirnya berdilah itu. Akhirnya dicutek, sehingga ngomong dengan saya bilang gini, di NU itu kita di wilayah Hormat ada MBC, kita share di MBC saja, nanti gimana MBC? Kemudian MBC itu memberi garis besar dan menegaskan kepada banom-banomnya, sehingga ada sebagian banser yang ke situ untuk mediasi. Kemudian yang bersangkutan tadi tidak datang, orang yang struktural yang sudah jadi yang baru itu, malah beliau pinternya itu meraih orang NU yang baru lagi, yang sekitar Cengkok, yang lulusan dari Pondok Pesantren Lirboyo, untuk jadikan ketua dadakan untuk membentengi itu. Sehingga ketika ditanya sharingnya, cerita itu nggak penting bagi moderasi. Sepertinya arahnya lembaga ini kemana? Arahnya yang mendirikan yang tidak NU itu aja. Karena artinya begini, mereka membuat langsung banner SDI. Ketika Islamnya ditanya, Islam yang bagaimana oleh tetangga itu? Ya pokoknya Islam. Apakah yang seperti yang kemarin ada yang NU itu? Pokoknya Islam gitu. Nah, indikasi itu sehingga menyebar ke masyarakat. Sehingga terus akhirnya yaitu di data banser, kemudian yang diajukan itu ternyata orang NU sendiri, sehingga gitu. Alhasil sampai sekarang struktur yang baru itu tidak pernah datang ke situ. Akhirnya ditempati orang NU yang adanya. Kalau kita mengupas sejarah dulu, pada awal kemerdekaan dulu, saya ingat pada waktu dasar kita didirikan pada sila 1 itu ada piagam Jakarta itu berbunyi negara ketuhanan yang Maha Esa dengan menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Itu kan bunyi piagam Jakarta. Itu saja dimasukkan hanya syariat Islam, negara bukan negara kawasan Indonesia Timur sudah tidak mau bergabung lagi. Itu baru tingginya. Seandainya syariat Islam itu dijalankan, sudah tidak tahu negara ini bagaimana. Dan menurut pandangan saya, moderasi ini sangat perlu. Kalau mau kita negara kita tetap satu, sangat perlu adanya. Demikian Bapak. Assalamualaikum. Kita mengajarkan moderasi di pondok pesantren. Yang saya sayangkan adalah alumni ketika lulus ini kok masih ada yang sebagian itu gimana ya? Ya, berbelok lah. Ya, dengan berbagai latar belakang, ada yang bekerja di Saudi Arabia, kemudian di sana gabung sama jaliat-jaliat di Saudi, sehingga pulang di Indonesia. Kemudian pandangan terhadap moderasi, dengan kata singkat, moderasi sangat penting sekali. Keberagaman, kebinekaan di negara kita itu memang sudah sunatullah, itu wajar. Tapi yang perlu sangat berhati-hati adalah ketika keberagaman dan perbedaan itu ditunggangi oleh
politik, terutama politik untuk mendirikan negara Islam Indonesia. Itu saya mungkin sedikit cerita, bukan cerita ya, ini saya kira untuk Pak guru-guru sejarah sudah paham, meskipun saya guru fisika tapi sedikit-sedikit tahu sejarah ya. Nah, tahun awal-awal reformasi di Indonesia sangat istilahnya geger sekali dengan kasus-kasus entah itu bom Bali, kemudian BIJ Bursa Efek Jakarta, terus kemudian bom di Kedubes Filipina. Nah, banyak orang beranggapan itu dalangnya Amerika. Banyak yang beranggapan dalangnya Amerika. Tetapi saya mendengar cerita dari alumni dari bom Bali, yaitu Ali Imron, yang sekarang sudah jadi timnya Mabes Polri, jadi tim Densusnya, sekarang jadi pendakwa karena sudah bertaubat. Ternyata bom-bom yang sekian banyak itu oknum-oknum yang ternyata orang Indonesia sendiri yang tergabung dalam DITI atau NII, Negara Gerakan Negara Islam Indonesia, yang sekarang itu sebenarnya masih ada. Kalau di sejarah mungkin kita kenal Sekar Marji, Marijan Kartosudaryo atau Dr. Somodo ya, itu. Nah, sekarang itu masih ada. Nah, kita takutkan ketika ada gerakan yang intoleran, lawan dari moderasi, itu ditunggangi oleh seperti itu, sehingga pemahaman terhadap moderasi ini sangat penting sekali bagi generasi muda. Kalau di Pondok Pesantren insya Allah sudah ditanamkan, insya Allah dalam pelajaran kitab-kitab kuing sebaiknya sudah ada muatan-muatan tentang moderasi, berkaitan tentang tasamuh, tawasul dan tawasus dan semuanya. Itu pun setelah jadi alim masih bisa menyeberang, apalagi generasi muda kita yang sekolah-sekolah di sekolah umum itu sangat mudah sekali dipengaruhi. Maka singkat kata saja, saya mungkin mengusulkan, kalau mungkin bisa disampaikan ke Pak Menteri ya, kalau saya minta Pak Menteri nggak mungkin ya. Jadi akhir-akhirnya ada istilah membumikan Pancasila, tapi saya menanti apa gebrakan pemerintah ataupun eksekusinya apa untuk membumikan Pancasila ini. Buktinya pelajaran PPKN ya tetap seperti itu saja. Apakah tidak ada muatan yang lain, pelajaran khusus atau ditambah porsi jamnya, bagaimana generasi muda ini bisa paham benar tentang Pancasila. Dan terkait pelajaran agama di sekolah umum, ya alhamdulillah kita semuanya di madrasah. Tetapi secara pribadi kita sangat kasihan sekali kepada generasi-generasi muda di sekolah umum. Bayangkan ketika 1 minggu cuma diberi pelajaran agama 2 hari. Jangankan mereka paham moderasi, 2 jam ya, 2 jam. Jangan paham tentang tasamuh, tawazun. Mereka bisa sholat aja kadang-kadang masih tanda tanya. Maka selain daripada gebrakan tentang pembumian Pancasila, jam pelajaran agama di sekolah umum itu ditambah. Jangan pertaruhkan keutuhan NKRI dengan yang seperti itu. Dan saya itu sangat miris gitu loh bagi para pelajar yang di era sekarang ini, kan tidak semua pelajar itu mengenal dengan mazhab. Tidak semua pelajar itu mengenal dengan apa sih itu NU Muhammadiyah. Kebanyakan dari kita itu pelajar hanya ya udah akademis aja gitu, dia tidak mempunyai pedoman hidup agamanya gimana. Nah itu perlu ditanamkan, karena kenapa? Karena pelajar eman-eman banget kalau nanti si pelajar tersebut dimasukin dengan aliran hal-hal tersebut dengan iming-iming ada beasiswa atau hal lainnya, agenda yang menarik, padahal beasiswa atau agenda tersebut itu dikemas oleh aliran-aliran radikal tersebut. Dan alhamdulillahnya di dalam saya mengikuti beasiswa itu sudah 6 bulan sekarang, itu juga gitu. Di dalam itu banyak sekali yang aliran tetangga dan nahdliinnya itu sangat sedikit. Dan di situ di angkatan saya itu yang nahdliin waktu angkatan saya itu hanya saya dan juga dari MANU Mojosari, Mas Muhammad Aldi Irawan. Nah terus di situ saya kan karena saya merasa itu kayak kadar keimanan saya itu masih minim banget. Dan saya itu gampang terpengaruh omongan orang lain gitu loh, apalagi iming-iming dikasih uang atau hal lainnya. Saya itu kayak takut banget bahwa pelajar sekarang itu perlu penanaman tentang mazhab-mazhab tersebut.
gitu. Jadi tidak asal-asal ikut aja. Sekian. Karena di lingkungan kami juga mayoritas Islam, jadi kurang tahu tentang apa aja sih kasus-kasus yang ada di lingkungan atau yang di lingkup kecilnya di Kabupaten Nganjuk ini sendiri. Nah, jadi di sini kami juga ingin meminta saran apa yang bisa dilakukan dari beberapa pihak untuk mengenalkan atau untuk memberikan pemahaman lebih tentang moderasi beragama di lingkungan kami yang sebagaimana sudah banyak yang Islam atau bahkan di lingkungan saya sendiri itu sudah Islam semua, dan penyampaian moderasi beragama di madrasah kami alhamdulillah sudah disampaikan maupun sudah disinggung-singgung waktu ada upacara, waktu penyampaian materi agama maupun non-agama itu juga disampaikan lebih ke toleransi. Jadi ingin tahu bagaimana peran atau bagaimana yang dilakukan agar kami pelajar madrasah aliyah terutama biar bisa lebih memahami makna moderasi. Di lingkungan saya di Lampung dulu itu ada perumahan Bali Hindu. Jadi semuanya perumahannya itu Bali beragama Hindu, dan ada Kristen dan Islam. Itu bergantian, ada perumahan Hindu, Kristen dan Islam, dan itu semua hidup rukun berdampingan. Kalau azan ya mereka tidak apa-apa, tapi yang Hindu itu biasanya setiap sore juga melantunkan kitab-kitabnya dengan suara mik seperti itu. Dan kalau menurut impian saya untuk pertanyaan Bapak tadi yang seperti di awal, seperti apa impian untuk Islam Indonesia yang menurut saya itu ya yang rukun, tidak ada lagi cekcok antara Muhammadiyah dan NU dan seperti yang lainnya. Karena teman-teman saya yang dari pondok-pondok lain itu mendapati ada yang berbeda itu mereka tidak mau menolak untuk perbedaan seperti itu. Agama Hindu, Kristen, Islam itu banyak. Jadi kalau ini masjid, ini gereja itu sudah biasa. Jadi kalau ada kegiatan seperti Jumatan itu gerejanya itu menjadikan parkiran. Kalau Natal itu masjidnya jadi parkiran. Nah, kalau hari raya itu, kalau hari raya Kristen ya ngelecet. Tapi tidak sholat Id ya? Enggak. Kalau Kristen Natal ya Islamnya. Ini menarik ini. Adik ini kan Islam agamanya, ya. Jelas Islam. Kalau seperti itu ada gereja orang Kristen ke kita, terus baliknya gimana menurut Anda? Ya biasa aja. Apakah perbedaan buat kita saling musuhan? Enggak, ya. Ya. Bagus sekali. Terus adakah cekcok di antara? Pernahkah? Ya enggak, ya kita saling berdampingan, saling tolong menolong, rukun, saling membantu satu sama lain. Wah, ini benar-benar generasi moderasi. Kediri, Kepung. Oh, ya. Kediri. Saya sering Kepung. Besowo. Oh iya, betul, Besowo itu. Oh, Masya Buddha. Iya. Yang Buddha tidak ada? Ada. Yang Buddha itu biasanya Cina. Ya, ya. Hindu, Buddha, Kristen ada. Itu jadi satu. Jadi satu. Iya. Agamanya. Ya satu desa ya satu. Satu desa ya? Ya satu dusun ada, Pak. Dusun? Iya. Tahu ceritanya gimana? Banyak itu. Cerita, dulu gimana ceritanya? Nggak tahu. Ya, yang penting mereka hidup. Kebetulan kan santrinya itu dari berbagai macam
suku bangsa ya, ada yang dari Jakarta, dari Sulawesi, dari Kalimantan itu. Nah, pondok kan sudah mengajarkan bagaimana menghargai perbedaan sehingga tidak menimbulkan masalah di lingkungan skup yang paling kecil. Tadi untuk pelajaran-pelajaran yang lebih spesifik ke arah moderasi itu muatan-muatan seperti itu saya merasa ini masih kurang. Yang mungkin kedepannya akan kita lebih tanamkan. Syukur-syukur kalau memang dari kurikulum Kemendikbud ataupun Kemenak itu ada memasukkan kurikulum moderasi dalam pembelajaran. Itu saya kira akan lebih, gerakannya akan lebih nyata. Jadi